Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kita semakin hari harus semakin menyerah kepada Tuhan. Mata kita fokus kepada Tuhan. Harusnya diri kita semakin mati terhadap diri sendiri. Kita semakin menyerahkan hati kita ini sepenuhnya kepada Kristus. Hidup kita yang kita hidupi hari ini bukan untuk kita lagi, tetapi untuk Kristus. Harusnya Dia yang semakin besar dan kita yang harusnya semakin kecil. Tapi banyak di antara kita membesarkan diri kita sendiri, mengagung-agungkan diri kita sendiri, meninggikan diri kita sendiri. Sehingga Tuhan yang bukan ditinggikan, bukan Tuhan yang dimuliakan. Harusnya hari ini kita harus meninggikan Tuhan. Tuhan yang harus dimuliakan. Kalau Tuhan harusnya menjadi besar, Ia harus makin besar. Tetapi aku harus makin kecil. Di Yohanes 3 ayat 30, Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yesus yang dikenal dalam diri kita, Yesus yang manifestasi melalui kehidupan kita ini semakin menguasai hidup kita. Tapi kalau diri kita yang semakin besar, kita akan menjadi orang yang dikuasai oleh emosi, dikuasai oleh keakuan, dikuasai oleh kedagingan kita sendiri, dikuasai oleh kesombongan, dikuasai oleh diri kita sendiri yang begitu rupa, sehingga orang gak bisa melihat lagi Kristus dalam diri kita. Yang dilihat diri kita, lu lihat tuh kelakuannya kayak dia, lihat tuh perbuatannya, lihat tuh apa yang dikerjakannya. Karena yang dilihat bukan lagi Tuhan, tapi dirinya sendiri yang nonjol. Tapi kalau Kristus yang menonjol di dalam diri kita, orang akan menikmatin kasih karunia, orang akan menikmatin berkat Tuhan, orang akan menikmatin kemurahan Tuhan, orang akan melihat bagaimana Kristus manifestasi melalui kehidupan kita. Kalau kita ini belajar mati daging, pikul salib, sangkal diri kita, mata kita tertuju kepada Tuhan, kita akan lupa dengan diri kita sendiri. Kita akan mematikan semua keakuan dan ego kita, sehingga Kristus yang semakin besar manifestasi melalui kehidupan kita. Siapa yang memimpin hidupmu hari ini? Dirimu sendiri, Roh Kudus, atau semua keinginan daging dan hawa nafsumu? Kalau keinginan daging dan hawa nafsumu yang ngontrol dan mengendalikan, ujung hidupmu akan kacau dan berantakan. Kalau kamu izinkan setan menguasai hidupmu, ujungnya engkau akan menikmati kehancuran dan kekacauan. Hari ini kita harus menyerah hidup kita ini di hadapan Tuhan sepenuhnya. Kita serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan yang Maha Kudus. Sehingga langkah kita, tindakan kita, perbuatan kita semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, perjalanan kekristenan yang sejati itu tambah hari, tambah mati daging, pikul salib, sangkal diri loh. Bukan tambah hari tambah sombong, tambah angkuh. Kalau ikut Tuhan, tambah hari kerjanya angkuh, gak mau menghormati orang lain, merendahkan orang lain, membeda-bedakan orang lain, karaktermu tambah buruk, kelakuanmu tambah bejat, kamu sebenarnya gak ngikutin Kristus, ngikutin keinginan daging dan hawa nafsumu. Orang yang ngikutin dipimpin oleh Roh Kudus, ngikutin pimpinan Roh Kudus, berjalan sesuai dengan firman, karakternya semakin diubahkan. Dirinya semakin kecil, tapi Kristus yang semakin menonjol. Dari tindakan kita, perbuatan kita, kelakuan kita, ucapan kita, Kristus yang manifestasi. Tapi kalau orang yang manifestasi adalah dirinya sendiri, orang itu menjadi angkuh, sombong, belagu, keras kepala, benarnya sendiri, hebatnya sendiri, pinternya sendiri. Susah ditegur, susah dinasihatin. Dirinya yang semakin besar, Kristus semakin kecil. Kristus harus semakin besar dalam kehidupan kita. Dia yang memimpin, Dia yang mengontrol dan mengendalikan hidup kita sepenuhnya. Sehingga perjalanan hidup kita tambah hari, tambah mempermuliakan nama Tuhan. Di Ibrani pasal yang ke-12, mulai ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangin kita. Ternyata kita ini gak bisa berjalan dengan kuat kalau kita ini masih dirintangin oleh beban dan dosa. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita akan menjadi orang yang berbeban berat, stresan, bingung, kacau, panik, dipenuhi kekhawatiran. Kalau engkau hari ini gampang panikan, gampang stres, gampang histeris, gampang panik, jangan-jangan hidupmu dipenuhi dengan beban dan dosa. Harus ditanggalkan dahulu. Pikiranmu yang gak sesuai firman ditanggalkan. Semua perbuatan buruk ditanggalkan. Semua tindakanmu yang ngawur yang gak sesuai firman ditanggalkan. Supaya kita itu bisa melihat
perjalanan hidup kita itu berlari dengan cepat menuju pada pusat kehendak Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan mau, mengikuti perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Setiap hari hidup kita harus benar-benar berjalan ngikutin apa yang Tuhan mau. Karena kita harus mengikuti perlombaan yang diwajibkan bagi kita, dan kita harus menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangin kita. Kalau enggak, kita enggak akan capai garis akhir. Bagaimana kita akan mencapai garis akhir dan didapatin berkenan di hadapan Tuhan kalau hari ini hidupnya ngaco? Hidup dalam perzinahan, hidup dalam kenajisan, hidup dalam keangkuhan, hidup dalam kesombongan, hidup dipimpin daging, hidup kumpul kebo, selingkuh, berzina, punya simpenan, menjual diri, kepahitan, sakit hati, dendam, dan lain sebagainya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai garis akhir dan didapatin berkenan? Perjalanan kita itu begitu berat untuk melangkah bersama Tuhan kalau masih ada dosa dan beban yang merintangi. Itu kita harus tanggalkan di hadapan Tuhan. Makanya setiap hari kita harus bereskan hati kita di hadapan Tuhan. Semua kebusukan, kejahatan, kemunafikan, semua hal yang najis dan kotor kita bawa dalam hadirat Tuhan. Kita minta dikuduskan, kita minta disucikan oleh darah Yesus. Semakin hari perjalanan kita fokusnya kepada Tuhan, bukan pada diri kita sendiri. Tapi kalau kita ini masih dikuasain oleh beban berat, dosa, dan semua keakuan kita nggak bisa tertuju kepada Yesus. Banyak orang ya tertuju kepada perbuatan orang lain. Banyak orang fokusnya bukan tertuju kepada Yesus, tapi dengan kelakuan orang lain, dengan sikap orang lain, dengan kata-kata orang lain. Kalau hidup kita nggak fokusnya kepada Tuhan, tertuju pada sikap dan perbuatan kepada orang lain, kita akan mudah kepahitan. Kita akan mudah sakit hati. Kita akan mudah lelah dan capek mikirin perkataan orang. Kepikiran terus dengan sikap dan perbuatan orang lain. Ngapain? Gak ada gunanya sama sekali. Fokus kita harusnya kepada Yesus. Di ayat yang kedua, perhatikan baik-baik. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi kita ngikutin perlombaan yang diwajibkan bagi kita itu, mata kita itu fokusnya kepada Yesus. Tetapi setan selalu bikin rintangan. Mata kita dialihkan oleh perlakuan dan sikap perbuatan orang lain, bukan lagi tertuju kepada Yesus. Akhirnya apa? Perjalanan kita tertunda. Banyak orang yang harusnya mencapai destinasi Tuhan, destiny Tuhan, menikmati garis akhir, menikmati berkat kemurahan yang benar-benar harusnya diterima dari apa yang Tuhan jatahkan dalam hidupnya, tetapi nggak mencapai. Karena apa? Fokusnya pada manusia, hidup dipenuhi luka, hidup dipenuhi sakit hati, hidup dipenuhi dengan kepahitan, trauma dan perbuatan orang lain. Hidupnya terkungkung di situ terus bertahun-tahun jadi beban. Bagaimana mungkin orang model kayak begini fokus kepada Tuhan? Salah satu yang harus kita ambil, harus tanggalkan beban itu. Trauma hidupmu, luka batin masa lalu, perlakuan buruk orang lain, nggak usah dipikirin. Fokus kepada Tuhan. Orang boleh perlakukan buruk sama kita, orang boleh bersikap jahat sama kita, orang boleh fitnah kita, tuduh kita, perlakukan yang tidak adil buat kita. Selama hidup kita benar sama Tuhan, jalan terus, Tuhan sendiri akan bela. Fokus kita kepada Tuhan, nggak usah pikirin orang ngomong apa. Selama hidup kita benar, jalan terus sama Tuhan. Tapi kalau orang ngomongin kita, kelakuan kita buruk, ya bertobat. Tapi kalau orang ngomongin kita yang jelek-jelek, tapi kita ini hidupnya benar di hadapan Tuhan, jalan aja sama Tuhan. Fokus kita kepada Tuhan untuk mencapai perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman. Memimpin kita di dalam iman. Mata kita tertuju kepada Yesus, fokusnya kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, dan dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jalan terus sama Tuhan. Jalan terus sama Tuhan. Ingat ayat yang ketiga, perhatikan. Ingatlah, selalu akan Dia. Kita suruh ngingetin terus Tuhan. Pikiran kita fokus sama Tuhan. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya, ditolak oleh orang-orang Yahudi zaman itu, dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa kamu, belum sampai mencucurkan darah. Hari ini kita bergumul lewat kelemahan dan dosa kita, nggak sampai mencucurkan darah. Karena Tuhan berikan kemampuan dan kekuatan kepada kita. Udah jalan aja sama Tuhan. Hari ini engkau menghadapi masalah persoalan kan, kamu nggak mencucurkan darah kan. Jalan terus sama Tuhan.
Dan sudah lupakan kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihannya, dan Ia menyesak orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran Allah, memperlakukan kamu seperti anak, di manakah terdapat anak yang tidak diajar olehnya? Kalau hari ini kita dididik Tuhan, dihajar, artinya kita itu disayang Tuhan. Tapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Kita ini anak-anak Tuhan. Dididik Tuhan lewat proses. Dididik Tuhan lewat padang gurun. Dididik Tuhan lewat kesengsaraan. Dididik Tuhan lewat penderitaan. Dididik Tuhan lewat hal-hal gak enak. Mata kita fokusnya kepada Tuhan. Karena kita ini anak-anak yang dididik, dipersiapkan oleh Tuhan untuk sesuatu yang lebih mulia. Amin. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormatin. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Ini Bapak kita mendidik kita supaya kita mendapatkan masa depan yang baik. Dia didik kita dengan luar biasa. Tetapi Tuhan mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Bagian proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, supaya kita itu hidup dan menikmati beroleh bagian dalam kekudusannya. Makanya kita harus belajar pikul salib sangkal diri. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu Ia berikan tidak mendatangkan sukacita. Waktu proses diizinkan, nggak seneng, nggak enak rasanya. Tapi bikin hati rasanya madek, duka cita. Tetapi kemudian Ia menghasilkan buah kebenaran, memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ternyata proses yang diizinkan Tuhan itu memang gak enak rasanya. Aduh, kok nyesek ya Tuhan. Tetapi ujungnya kalau respon kita benar, sikap hati kita benar, kita akan menghasilkan buah kebenaran, memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Kita ini sedang dilatih Tuhan, jalan aja sama Tuhan. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kenapa kok disuruh kita ini berusaha hidup damai? Karena Tuhan yang pakai memproses kita adalah orang-orang di sekitar kita. Kalau respon hati kita benar, sikap hati kita benar, kita berbuat damai dengan semua orang, kita bisa menghadapi semua proses itu dengan damai. Tuhan pakai kita, Tuhan pakai orang lain tuh menajamkan kita, memproses kita, meremukkan kita. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Makanya kita harus berusaha damai. Karena ada orang-orang tertentu yang sengaja dipakai Tuhan untuk mempertajam kita. Kita harus berdamai, sikap hati kita harus benar. Kita harus ngejar kekudusan, jangan malah hidup jauh dari kasih karunia Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Kalau orang dipenuhi dengan akar pahit, akhirnya mencemarkan banyak orang. Ngomongnya dulu mencemari, nyakitin orang lain. Akhirnya orang-orang seperti ini yang nggak dapat kasih karunia Tuhan, hidup dari jauh dari kasih karunia Tuhan. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau menjadi mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia tidak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Jangan jual segala sesuatu dengan nafsu yang rendah. Bisa kamu harusnya dapat jatah yang besar daripada Tuhan, akhirnya kamu nggak ada jatah yang dari Tuhan. Ayat ini memperingatkan supaya kita tidak mempunyai hawa nafsu yang rendah seperti Esau. Harusnya Esau menerima jatah yang besar dari Tuhan. Dia akhirnya menangis, jerit-jerit pun tidak akan mendapat jatah. Bagian yang harus kita lakukan, kita lakukan. Kita berserah penuh sama Tuhan, jalan terus sama Tuhan, nikmatin terus hidup bersama Tuhan. Mata kita fokus sama Tuhan, jangan fokus kepada orang lain. Sekalipun orang lain itu dipakai Tuhan untuk meremukkan kita, memproses kita, jalan kita fokus, ngikutin apa yang Tuhan mau, ngikutin apa yang Tuhan inginkan. Kita akan menikmati semua kebajikan kemurahan Tuhan, sesuatu yang ilahi yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Jalan terus sama Tuhan. Semakin kita mati terhadap diri sendiri, menang terhadap diri sendiri, hidup pikul salib sangkal diri,
kita semakin kecil dan Kristus yang semakin besar. Kita nggak bisa membanggakan diri lagi. Ternyata Tuhan yang harus ditinggikan dan dimuliakan. Hidup kita harus mempermuliakan nama Tuhan. Kalau hari ini kau masih sombong, belagu, sok bener, sok hebat, belajar mati daging, pikul salib, sangkal diri. Kristus yang harus semakin besar, bukan kita yang semakin besar. Kristus yang harus ditinggikan, bukan kita yang minta meninggikan diri dan dipuji orang. Kristus yang harus dipuji dan dimuliakan Tuhan. Itu dimulai dengan komitmen kita. Mata kita fokus sama Tuhan. Belajar pikul salib, sangkal diri, mati daging. Ikutin semua proses ajaran didikan yang dari Tuhan, yang akan membawa kita dipromosi dan ditinggikan. Dan nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupan kita. Enjoy jalan sama Tuhan. Fokus kepada Kristus. Lupakan semua yang gangguan, yang bikin kita menjadi beban, terbeban berat, stres, bingung, kacau. Tanggalkan, jalan sama Tuhan. Sampai garis akhir, kita didapati menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan semuanya untuk hormat kemuliaan. Dalam nama Yesus, kami materaikan firman ini dengan darah anak domba Allah. Tepat dalam loh batin kami firman jadi kehidupan. Berkat-Mu melimpah atas hidup kami. Berkati semua orang yang mendengar firman yang Hamba-Mu sampaikan. Mereka diberkatin Tuhan, diproteksi, dijagain. Dan apa saja yang dikerjakan tangan Tuhan bikin berhasil. Terima kasih Tuhan buat kemurahan, kebaikan. Hamba-Mu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir. Jadilah engkau sehat. Jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you. Jesus, I just want to thank you. Enak nyembah Tuhan kan? Jesus, I just want to thank you. Thank you for being so good. Thank you for being so good. Haleluya. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Thank you for being so good. Sekarang buka matanya. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kalau mulutmu kerjanya nyembah Tuhan, ya gak akan ngomel. Nyembah Tuhan enak kan? Saya bilang nyembah Tuhan itu enak daripada ngomel, daripada ngelutu, daripada ngeluh. Kalau lagi stres bingung cari Tuhan, jangan cari pendeta. Kau saja yang suci, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Nyembah Tuhan. Pak, suaraku falas, Tuhan gak peduli. Pak, aku ngomong aja falas, nyanyi. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Haleluya. Mana bantu nyanyi? Korban pujian, Kau saja yang suci. Yang lain gak suci, hanya Tuhan saja yang suci. Haleluya. Terima glory. Yesus Tuhan. Oh Jesus, we love you, we love you, we love you. Kau saja yang layak
Tahu nggak, kepuasan kita tuh dalam hadirat Tuhan. Hadirat-Mu ada terang, pernyataan hadir. Haleluya. 3 ayat lagi selesai. Lebih lembutnya juga lagi. Sembah dengan cintamu sama Tuhan. Dari dasar batinmu sembah Dia. Cintai Tuhan dengan nyanyianmu.